Prihatin memang jika melihat kondisi Prabowo saat ini. Coba Anda lihat saat kampanye, Prabowo begitu kelelahan dan tidak bisa berbuat banyak saat disapa oleh pendukungnya. Ia berusaha melakukan pencitraan, namun kondisi tubuhnya tampak semakin lemah tidak bisa disembunyikan. Begitu pula saat Prabowo mengikuti debat capres yang diselenggarakan oleh KPU. Ia terlihat kelelahan. Prabowo berusaha tampil prima ketika menghadapi dua capres, Ganjar dan Anies, yang menjadi lawannya pada Pilpres 2024. Sebagai politisi senior, Prabowo kelihatan mampu mengimbangi Anies dan Ganjar dalam hal beradu gagasan. Hal itu tampak ketika moderator memberikan kesempatan kepada ketiga capres untuk saling menanggapi dan saling melempar pertanyaan. Namun, usia tak dapat dipungkiri selama proses debat. Terekam kamera bahwa Prabowo tak mampu menyembunyikan rasa lelahnya. Di atas panggung, ia tampak beberapa kali harus mengelap kening dan muka yang sudah banjir dengan keringat. Begitu pula ketika moderator memberikan jeda waktu kepada masing-masing capres untuk kembali duduk untuk beristirahat. Nampak Prabowo harus didekati oleh tim pemenangnya, termasuk sosok cawapres yang kebetulan mendampinginya, yakni Gibran Rakabuming. Entah itu untuk memberikan semangat ataupun memberikan minum, namun momen tersebut seolah Prabowo menunjukkan kelelahan. Tidak heran, banyak yang menilai momen ini bak arena tinju bagi masing-masing capres, apalagi sosok Prabowo tampil dengan berapi-api, bahkan terkesan emosional. Hal inilah yang membuat Prabowo banjir keringat, lantaran emosinya yang juga tak terkendali. Ganjar dan Anies bertubi-tubi menyerang dengan melontarkan pertanyaan yang membuat Prabowo keringat mengucur deras hingga bikin emosinya tak terkendali. Bayangkan saat menit istirahat, semua timnya panik karena khawatir sifat psikopatnya keluar dan makin menjadi-jadi. Ini menunjukkan bahwa tim juga khawatir soal fisiknya yang sudah makin memprihatinkan hingga harus dibrief dengan cara yang serius bagai pertandingan tinju. Tampak Prabowo miskin ide, miskin gagasan, dan bermodalkan nepotisme harus berhadapan dengan orang yang terbiasa debat di panggung, lahir di tengah penderitaan, dan paham persoalan rakyat. Dengan menyaksikan debat capres tersebut, seharusnya rakyat Indonesia dapat menilai dengan hati agar tidak tergiur dengan apa yang diberikan serta intimidasi. Dengarlah kata hatimu, jangan tergiur sembako dan takut diintimidasi. Jokowi telah mempertontonkan demokrasi yang buruk untuk bangsa ini. Kita melihat bagaimana kemauan Prabowo dalam mengurus bangsa sudah mulai tidak sinkron lagi dengan kemampuannya. Ini bukan lagi bicara soal mentalitasnya yang tidak pernah mau kalah, melainkan usianya yang sudah jenuh dan senja. Seharusnya Prabowo menikmati hari tuanya. Tapi Prabowo tetap memaksakan diri dan dipaksa oleh egonya untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu ia kerjakan lagi. Kalau berbicara soal melanjutkan upaya-upaya dan kerja baik Presiden, kita bisa melihat bahwa ada sosok yang jauh lebih mampu, yakni Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo di tengah kampanye ini memang terlihat begitu sehat dan fit luar biasa. Meskipun dia kelihatan lelah, Ganjar masih bisa berpikir dan berbicara dengan tegas dan jernih. Setiap orang pasti ada lelahnya. Tapi kalau orang tua sudah sulit untuk membangun bangsa ini, apalagi di usianya yang senja, kalau disuruh urus bangsa Indonesia yang besar, pasti harus pontang-panting dan keliling sana-sini agar memastikan kinerja pemerintahan berjalan dengan baik. Kalau bicara soal kaderisasi, tentu pemimpin negara ini harus yang lebih muda daripada terdahulunya. Mudanya juga harus muda yang sesuai dengan aturan, jangan seperti Gibran yang melakukan nepotisme. Sudahlah Pak Prabowo, Anda sudah tua dan tidak mungkin lagi bisa menjadi presiden. Jangan memaksakan, karena ketika dipaksa, di situ justru makin gagal. Serahkan saja kepada Ganjar Pranowo. Prabowo semakin tua, seharusnya semakin bijaksana, tapi kelihatannya makin tidak bisa mengontrol emosi dan dendam terus. Sekali lagi, serahkan saja bangsa ini kepada Ganjar. Karena Ganjar akan lebih bisa mendengar daripada nantinya bisa beralasan sakit atau lemah tubuh saat dituntut rakyat untuk bekerja. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Rafael, Karisma 90.